Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para mahasiswa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tujuan pendidikan Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam, maka tentu ada beberapa hal yang kita bahas di dalamnya. Salah satunya adalah berkenaan dengan tujuan. Nah, tujuan ini juga terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Masing-masing nanti akan Anda pelajari dan Anda dapat baca di dalam modul dengan uraian masing-masing dan dengan pendapat beberapa ahli. Nah, di sini saya akan memberikan pengantar berkenaan dengan tujuan pendidikan Islam secara umum, di mana pada dasarnya pendidikan Islam itu sendiri diupayakan untuk bisa mengenalkan ajaran Islam itu sendiri kepada manusia atau kepada umat Islam. Maka tentu dalam konteks ini sumbernya adalah seperti apa sih tujuan yang ditekankan dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi intinya adalah bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dan jika kita berbicara tentang pendidikan Islam, nanti akan ada beberapa terminologi yang bisa jadi kita kadang-kadang menyamakan antara pendidikan Islam dan juga pendidikan agama Islam. Dengan pola yang umum atau konsep yang umum, maka kita bisa mengalihkan antara atau memanfaatkan atau menggunakan kedua istilah ini dengan bersamaan. Ya, jadi pendidikan Islam itu juga sama dengan pendidikan agama Islam, begitu juga sebaliknya. Nah, berkenaan dengan tujuan pendidikan Islam secara umum tadi ada satu pendapat. Nah, di sini saya kemukakan menurut Langgulung. Jadi tujuan pendidikan Islam itu adalah berkaitan dengan tujuan hidup manusia itu sendiri. Buat apa sih manusia hidup? Gitu ya, dengan pertanyaan sederhana seperti itu. Maka dari tujuan hidup manusia ini, posisi pendidikan adalah pendidikan dikatakan merupakan alat untuk memelihara kelanjutan hidup manusia, baik sebagai makhluk individu maupun bagian dari masyarakat. Itu menurut salah satu pendapat. Nah, kemudian karena tadi ya, menurut Langgulung tadi tujuan pendidikan Islam juga kembali pada tujuan manusia itu sendiri, maka dalam Al-Quran, nah kita kembali lagi ke sumber tadi ya, ada beberapa tujuan manusia diciptakan. Yang pertama yang berkaitan dengan aspek ibadah adalah tujuan hidup manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka disinilah ada satu konsep hubungan dalam hablum minallah. Kita lihat dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang bunyinya وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Semuanya saya yakin para mahasiswa sudah tahu ya penggalan ayat ini. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan aspek akhlak ya. Jadi Islam atau manusia itu sebetulnya hidup di dunia itu untuk menebarkan rahmat pada seluruh alam. Jadi mewujudkan kehidupan yang bernilai rahmatan lil alamin. Nah, ini ada hubungannya dengan konsep hablum minan nas. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 disebutkan bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad ya. Jadi bunyinya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wa ma, dan tidak aku utus, kami utus kamu, ka itu sebetulnya kembali ke Nabi Muhammad ya, illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi atau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, dalam konteks ini maka Nabi Muhammad itu menjadi salah satu sampel dari manusia ya, menjadi perwakilan dari seluruh manusia. Maka ketika tugas itu dibebankan kepada Nabi Muhammad, diajarkan kepada umatnya, dan otomatis tugas itu juga menjadi tugas kita bersama, yaitu bisa menebarkan rahmat kepada seluruh alam.
Kemudian yang ketiga adalah aspek akhlak, ya, di mana manusia ini juga jelas ya dalam konteks posisi manusia diturunkan di bumi itu, yaitu untuk menjadi khalifah di bumi. Khalifah itu kira-kira bisa menjadi pengelola, pengatur yang melestarikan apa yang ada di apa yang ada di bumi itu. Jadi ini ada hubungannya juga dengan konsep hablum minal alam. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 juga sudah dijelaskan ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah ila akhirih sampai seterusnya. Di mana di sini ketika itu malaikat bertanya ya di kelanjutan potongan ayat ini, tapi yang jelas dalam penggalan ini bahwa Allah menekankan akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu yang sebagai pengelola gitu ya, Nabi Adam ketika diturunkan, kemudian manusia pada umumnya. Nah, ini juga berkaitan dengan aspek akhlak. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya ada beberapa aspek yang bisa kita pahami dalam beberapa ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Ini baru sebagian, mungkin nanti Anda bisa mendapatkan berbagai ayat yang hubungannya dengan kira-kira tujuan manusia diciptakan itu untuk apa sih gitu ya, menurut Al-Quran maupun hadis. Oke, mungkin itu saja penjelasan pengantar untuk tema kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan kembali mempelajari di modulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.